Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Ayu Purnama Dewi. Kali ini saya ingin membahas tentang apa itu hadis musnad, hadis muttasil, mu'anan, musalsal, dan juga hadis dari tentang Ali dan Nazil, mursal dan mursal kafi atau mursal sahabi. Yang pertama saya akan membahas tentang hadis musnad. Apa itu hadis musnad sendiri? Yang artinya segala hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW serta bersambung sanadnya. Sementara berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu dinamakan berita yang marfu. Bisa dikatakan bahwa hadis musnad adalah hadis yang marfu dan sanadnya bersambung. Pengertian bersambung ini adalah hadis yang di sanadnya bersambung tidak terputus dari menceritakan riwayat sampai akhir sanad sampai ke Nabi Muhammad SAW. Hadis musnad ini memerlukan dua syarat. Yang pertama, hadis harus marfu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadisnya harus muttasil, yaitu bersambung. Di sini ada contoh hadis musnad yang dikeluarkan Al-Bukhari. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika seekor anjing meminum di tempat air kalian, maka basuhlah 7 kali. Itu tersebut hadis musnad, ialah hadis yang marfu serta bersambung sanadnya. Kemudian saya membahas tentang hadis mutasil. Hadis mutasil artinya bersambung, sedangkan hadis mutasil hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW atau sampai sahabat Nabi. Contohnya hadis mutasil ini, yang pertama ada mutasil marfu, yaitu bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua mutasil mauf. Ujung sanadnya di sini, di ujung sanadnya yang di sini adalah Umar, sedangkan Umar ini kan sahabat Rasulullah. Jadi kenapa dia disebut sebagai mutasil maufu? Karena sanad itu sampai hanya kepada sahabatnya. Kemudian saya bahas tentang hadis Ali dan Nazil, hadis mursal dan mursal sahabi. Apa sih hadis Ali dan Nazil? Secara etimologi, hadis Ali itu artinya tinggi atau lebih tinggi dari Nazil, dan itu merupakan isim fa'il dari anzulu yang berarti lebih rendah. Sedangkan menurut terminologi banyak perbedaan di kalangan ulama, tapi pada intinya sama. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Mahmud At-Ta'at dalam tafsir yang beliau definisikan, sanad Ali adalah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit ketimbang sanad lainnya yang jumlah perawinya lebih banyak. Sedangkan sanad Nazil adalah sanad yang jumlah perawinya lebih banyak dibanding sanad lainnya yang jumlah perawinya lebih sedikit. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, melalui beberapa perawi. Semakin sedikit jumlah perawi itu, maka semakin baik mata rantai periwayatannya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena jumlah perawi yang lebih sedikit lebih baik daripada lebih banyak, karena terdeteksi dengan kesalahan penulisan akibat panjangnya mata rantai sampai penyampaiannya berita tersebut. Nah, di sini ada pembagian sanad Ali dan sanad Nazil. Di sini ada ulama hadis yang membagikan sanad Ali dan sanad Nazil menjadi 5 bagian. Yang pertama Ali mutlak, yang kedua Ali nifsi, yang ketiga Ali tanzir, yang keempat Ali bitakdimil, yang kelima Ali bitakotdumis. Nah, kemudian yang tadi kan ada dari hadis Ali dan sanad Nazil. Yang sekarang hadis tanzil. Hadis tanzil ini terbagi menjadi 4. Yang pertama muwafaqah, yang kedua badal, yang ketiga shalah,
yang keempat musofah, hadis mursal dan hadis masabi. Yang pertama saya akan bahas hadis mursal. Hadis mursal menurut bahasa dilepaskan, sedangkan menurut istilah hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in. Mayoritas ulama hadis mendefinisikan hadis mursal itu hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW oleh seorang tabi'in, baik tabi'in kecil maupun tabi'in besar. Dan ini kemudian ada hukum hadis mursal. Hukum hadis mursal ini bisa disebut dengan para ulama dan bisa disebut jumhur dari para ulama dan ahli fikih berpendapat bahwa hadis mursal ini bersifat dhaif. Dan juga pendapat lain mengatakan bahwa hadis mursal ini bisa dijadikan hujjah. Tetapi jika tabi'in tidak meriwayatkannya hadis dari orang yang sikoh atau yang dapat dipercaya. Imam Syafi'i pun juga berpendapat bahwa hadis mursal para tabi'in saja dapat diterima apabila terdapat hadis mursal dari jalur lain atau dibantu dengan perkataan sahabat. Kemudian hadis mursal sahabi ialah pemberitaan sahabat disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ia tidak mendengar dan menyaksikan sendiri apa yang ia katakan. Karena pada suatu itu kemungkinan bisa jadi ia masih kecil atau belum masuk beragama Islam. Kemudian ada hadis mursal sahabi. Hadis mursal sahabi itu ialah jumhur ulama hadis atau ulama usul fikih berpendapat bahwa musahabi ini sahih dan juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa yang dikabarkan tentang yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang pengertian hadis mu'an'an. Pengertian hadis mu'an'an itu adalah hadis yang di sanadnya terdapat redaksi dari seseorang. Para ulama hadis dalam masalah ini terdapat dua versi. Yang pertama, bahwa hadisnya yang jalur sanad itu menggunakan redaksi dari termasuk dalam kategori hadis yang sanadnya muttasil. Akan tetapi hadis mu'an'an untuk bisa dikategorikan sebagai hadis muttasil harus memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya itu akan saya sebutkan. Yang pertama, syarat-syarat yang ditentukan oleh Imam Bukhari, Ali bin Al-Madani, sejumlah ahli hadis lainnya, yaitu perawi harus mempunyai sifat adalah. Terus juga yang kedua, harus terdapat hubungan guru murid, dalam artian keduanya harus pernah bertemu. Yang ketiga, perawi bukan termasuk mudallis. Terus di situ menurut pendapat Imam Bukhari. Yang sekarang menurut pendapat Imam Muslim dan antara lainnya. Seperti perawi harus mempunyai sifat adalah sama. Yang kedua, perawi bukan termasuk mudallis, sama. Yang ketiga, hubungan antara yang meriwayatkan hadis cukup dengan hidup dalam satu masa dan itu dikemungkinkan untuk bertemu. Nah, bahwa hadis mu'an'an termasuk dalam kategori hadis mursal. Oleh karena itu, hadis mu'an'an tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena ketika redaksi itu pada tingkat sahabat terdapat pemilihan. Apabila sahabat itu termasuk yang sebagian besar hidupnya senantiasa bersama Nabi Muhammad, maka redaksi itu sama dengan redaksi sami'tu. Apabila sahabat itu jarang bertemu Nabi Muhammad, maka sanad itu perlu ditinjau ulang. Kemudian di sini hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an pengertiannya adalah hadis yang redaksi sanadnya terdapat kata anna. Ulama dalam mengomentari hadis seperti ini dapat diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama, bahwa hadis ini sama dengan mu'an'an dari segi mutasil apabila mempunyai syarat-syarat yang terdapat dalam hadis mu'an'an,
Ini merupakan pendapat Imam Malik dan jumhurul hadis. Terus juga yang kedua, hadis mu'an'an, termasuk dalam kategori hadis mu'ati sampai terdapat kejelasan bahwa murid telah mendengar. Tokoh dari pendapat ini adalah Al-Bardaji. Contoh dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab. Nah, kemudian di sini ada hadis mursal. Apa sih hadis mursal itu? Hadis yang rawi-rawi atau riwayat-riwayatnya mengikuti satu sifat. Maksudnya adalah hadis ini memiliki sifat yang menjadi ciri khas, yang mana sifat itu adalah yang diikuti oleh setiap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian sifat yang menjadi ciri khas itu bisa berkaitan dengan rawi-rawinya atau berkaitan dengan riwayat-riwayatnya. Hadis mursal yang berkaitan dengan rawi-rawinya bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis mursal qauli, yaitu hadis mursal yang berupa perkataan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal. Kemudian yang kedua, hadis musalsal fi'il, yaitu hadis musalsal yang berupa perbuatan. Nah, terus juga yang ketiga, hadis musalsal qauli wa fi'li ma'an, yaitu hadis musalsal yang merupakan berupa perkataan atau perbuatan secara bersamaan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu seorang hamba tidak akan menemukan manisnya iman sehingga ia beriman kepada qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Kemudian hadis mursal ini pun yang berupa sigot riwayat, dan juga hadis mursal yang berupa perkara yang berkaitan dengan sabda-sabda Rasul. Kemudian kedudukan hukum hadis mursal. Kedudukannya, meskipun hadis mursal memiliki sifat yang menjadi ciri khas yang diikuti oleh para rawi pertama sampai rawi terakhir, namun dalam masalah kedudukan hukum dan sumber pedomannya hadis musalsal belum tentu dikatakan hadis yang sahih. Artinya sahih, hasan atau dhaif tergantung para kriteria yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sekian summary dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.